Ankas PI Seleksi Mutasi Masuk AC7 Dr. Andreas Andrianto. Permisi. Baik, tadi kami menyajikan sebuah profil Pak Kabupaten Gandang Gendis. Nah, mungkin bisa diceritakan hasil pemahaman Bapak terkait kondisi di sana seperti apa, permasalahannya seperti apa Pak? Jadi Kabupaten Gandang Gendis itu relatif terisolir. Dalam tanda petik relatif karena dia dekat dengan pusat pemerintahan, tapi dia pulau. Jadi dia agak terisolir dalam tanda petik. Kemudian karena kondisi seperti itu akhirnya membuat masyarakat kurang sejahtera. Masyarakatnya kurang sejahtera akhirnya membuat semuanya menjadi jelek. Parameter kesehatannya, angka kematian bayi meningkat tinggi, kemudian angka harapan hidupnya juga rendah, kemudian pendidikan masyarakat juga rendah, kemudian juga banyak pemuda yang ingin mencari penghasilan keluar dari desa tersebut. Masyarakatnya gampang terpengaruh provokasi sehingga gampang terjadi konflik. Mulai dari Bapak sebutkan tadi mungkin bisa dikerucutkan menjadi 3 permasalahan yang menurut Bapak paling krusial di sana Pak? Yang satu, rendahnya kesejahteraan. Yang kemudian yang kedua adalah potensi alam yang sebenarnya besar di situ tidak tergali dengan baik. Yang ketiga adalah dari pemerintah kabupaten sendiri tidak bisa membuat potensi tersebut menjadi suatu harapan atau sesuatu yang bisa meningkatkan PAD. Jadi pemkapnya dananya lebih banyak untuk belanja rutin, bukan untuk program-program yang bisa meningkatkan PAD. Jadi ada 3, rendahnya kesejahteraan, kemudian potensi yang tidak tergali, dan kurangnya partisipasi dari pemerintah kabupaten. Seperti yang tadi sudah Bapak tuliskan di situ ya. Yeah. Nah, tapi kalau misalkan tadi bisa dijelaskan ada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, itu mungkin bisa dijelaskan nanti dampaknya Pak, kemudian nanti solusi yang bisa Bapak tawarkan seperti apa? Untuk rendahnya kesejahteraan dampaknya ke semua sektor. Pendidikan dia akan karena kurang sejahtera sehingga anak-anak ketika sudah mulai beranjak dewasa bisa bekerja, mereka tidak dianjurkan untuk tetap sekolah, tetapi bekerja untuk membantu orang tuanya. Pendidikan rendah, kemudian akses ke fasilitas kesehatan juga akan rendah karena meskipun ada BPJS, tetap untuk sampai ke fasilitas kesehatan kan butuh transport, butuh dana juga. Kalau tidak sampai bisa mengakses vaskes tersebut, otomatis akan meningkatkan angka kematian bayi dan ibu. Angka harapan hidup juga rendah. Kemudian juga yang kedua adalah potensi alam yang tidak tergali dengan baik. Alamnya tersebut bagus, ada garam, ada rumput laut, ada tembakau, tapi ketika tidak tergali dengan baik, tidak bisa dimanfaatkan, akhirnya banyak pemuda yang memilih untuk keluar dari kabupaten tersebut untuk mencari uang di tempat lain. Kemudian karena infrastrukturnya juga masih tidak diperhatikan oleh Pemkab, banyak terjadi longsor dan sebagainya. Yang ketiga, dana yang dimiliki oleh Pemkab sebagian besar untuk belanja, bukan untuk program-program yang bisa meningkatkan PAD. Jadi pegawainya banyak, tapi tidak efisien, tidak orang yang tepat di tempat yang tepat, sehingga akan lebih banyak menghambur-hamburkan uang dalam tanda petik. Tadi Bapak juga menyebutkan program-program yang bisa meningkatkan PAD seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan lebih konkret program-program ini seperti apa Pak? Ya, untuk yang di situ ada potensi 1, tembakau. Jadi bisa ditingkatkan atau digalakkan penyuluhan tentang cara menanam tembakau yang baik. Kemudian dari dinas perdagangan juga bisa membantu kira-kira mencari tembakau dari sini ini cocoknya untuk pabrik rokok di mana, bisa menghubungkan antara konsumen dengan produsen. Jadi ketika sudah panen, petani tidak bingung mau dijual kemana gitu. Tembakau harganya bagus, rumput laut juga begitu.
Jadi departemen perindustrian, bisa perdagangan, bisa malah kalau perlu mencari terobosan supaya rumput laut bisa diekspor, sehingga hasilnya pun akan banyak, sehingga kesejahteraan dari masyarakat bisa meningkat. Garam juga begitu, garam pasarnya luas, tetapi untuk sampai ke pasar tersebut petani kadang-kadang tidak tahu kemana. Itu bisa dibuatkan oleh Pemkab jalan, kemudian diberi penyuluhan bagaimana cara membuat garam yang baik seperti itu. Untuk wisata juga begitu, dimaksimalkan potensi wisatanya. Dari departemen pariwisata juga bisa dikelola profesional, dikelola bagus, bisa nanti meningkatkan pendapatan dari wisatawan gitu. Jika semua sudah terkelola dengan baik, otomatis masyarakat di situ tidak akan mencari uang di tempat lain, dia akan ke situ juga, sehingga bisa lebih hidup ekonominya. Bapak tadi menyampaikan beberapa solusi untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan pertimbangannya kenapa solusi itu yang Bapak tawarkan? Pertimbangannya seperti apa? Solusi yang pertama kali harus diatasi adalah peningkatan kesejahteraan, karena banyak yang kata-kata sering kita dengar adalah akar dari semua permasalahan adalah kemiskinan. Ketika itu sudah teratasi, semua parameter akan membaik. Jadi masalah yang ada di situ adalah satu, kesehatan yang tidak bagus. Ketika masyarakat sudah mampu untuk mengakses vaskes, otomatis akan meningkat. Pendidikan tidak bagus. Ketika masyarakat sudah bisa maju, sudah bisa sejahtera, mereka pasti akan berpikir anak-anaknya harus sekolah yang bagus. Kemudian masalah tentang wisata. Ketika semakin sejahtera, semakin banyak orang masuk, semakin banyak pemuda yang akan berusaha di bidang itu, sehingga wisata di situ akan maju juga. Kemudian efisiensi dari Pemkab, ketika banyak orang yang sejahtera, mereka tidak akan lagi memikirkan bahwa gimana caranya saya bisa sejahtera, tapi akan memikirkan bahwa gimana caranya pemerintah ini atau kabupaten ini bisa sejahtera. Kemudian ketika pendidikan bagus, kesehatan bagus, masyarakat tidak akan mudah terprovokasi, sehingga ada berita dari global, nasional, mereka tidak akan reaktif untuk berkonflik seperti itu. Tadi kita bergeser ke soal yang kedua tadi ya Pak ya. Tadi Bapak sudah menyinggung banyak terkait peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Nah di sini kan Bapak ditunjuk sebagai salah satu tim ahli gitu ya yang ditunjuk khusus. Kemudian mungkin bisa dijelaskan mungkin langkah-langkah awal, mungkin dari awal kemudian menengah nanti jangka panjangnya seperti apa, bagaimana untuk menuntaskan kemiskinan yang mungkin Bapak tadi sampaikan sehingga masyarakat ini bisa sejahtera gitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan langkah-langkah. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Masalahnya apa saja. Yang kemudian yang kedua adalah alternatif untuk pemecahan masalah tersebut. Jadi pertama ketemu masalahnya, yang kedua alternatifnya apa saja. Yang ketiga adalah menemukan cara pemecahan masalah tersebut yang paling tepat untuk kabupaten tersebut. Ketika sudah ketemu, baru dibentuk tim. Bentukan tim untuk masalah ini timnya siapa, masalah ini timnya siapa. Gitu. Dari tim tersebut akan ditentukan dalam waktu 5 tahun masalah yang harus teratasi adalah seperti ini, 10 tahun yang sudah harus teratasi seperti ini, 20 tahun seperti itu. Jadi yang pertama adalah pemetaan masalah dulu. Berarti peran Bapak di sana sejauh apa Pak? Sebagai fasilitator, kemudian memberi, karena
karena sebagai tim ahli kan tidak mungkin berada di sana terus. Jadi harus transfer of knowledge, transfer pengetahuan, kemudian membentuk, misalnya kalau memungkinkan membentuk suatu tim-tim kecil gitu, sehingga mereka masing-masing bisa bekerja. Ketika tim konsultannya sudah tidak ada di situ, mereka tetap bisa melanjutkan apa yang sudah diprogramkan. Kalau perlu malah membentuk SOP, standar prosedur operasional, bagaimana tim itu bekerja, seperti itu. Berarti itu lebih ke internal dulu seperti itu Iya. ya Pak ya. Berarti pihak-pihak yang mungkin Bapak libatkan itu siapa saja Pak yang bisa tergabung dalam tim itu? Jadi yang pertama adalah pihak Pemkab sendiri, dan yang kedua juga dari pihak tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat itu ada dari pemuka agama, karena mereka percaya dan patuh kepada pemuka agama. Kemudian yang ketiga adalah tokoh adat yang berpengaruh di situ. Semua harus dilibatkan. Melibatkannya sejak awal, bukan tengah-tengah baru dilibatkan, tapi sejak awal harus dilibatkan. Ketika pemetaan masalah mereka sudah dilibatkan, kemudian mencari solusinya mereka juga harus dilibatkan, dan ketika implementasi solusi tersebut mereka juga harus dilibatkan. Jadi Bapak menyebutkan ada beberapa ya dari Pemkab. Mungkin bisa didetailkan tusi mereka seperti apa Pak? Tusinya mereka seperti apa? Tugasnya mereka, peran mereka itu sejauh apa? Tusi ya? Iya. Tugas dan fungsi. Iya, dengan fungsi. Jadi mereka adalah antara fasilitator iya, mediator iya, penggerak iya, kemudian jadi all in, terutama dari dinas masing-masing dinas. Jadi betul-betul kalau misalnya dinas pertanian, dia harus menguasai betul apa itu yang jadi unggulan di situ. Bagaimana caranya? Ketika mereka sudah tahu, mereka harus transfer knowledge ke penduduknya. Kemudian jika ada masalah, mereka harus jadi problem solving buat masyarakat di situ. Ketika ada ada hambatan, mereka harus hadir untuk membantu. Dan mereka juga harus mempermudah semua prosesnya, sehingga mereka betul-betul dipercaya oleh masyarakat bahwa Pemkab Danang Genis ini adalah diisi oleh orang-orang yang handal, sehingga apapun masalahnya Pemkab akan membantu, seperti itu. Tugasnya adalah mediator iya, fasilitator, problem solving juga iya, kemudian untuk peningkatan semangat dan kinerja juga iya. Jadi fungsinya itu adalah all in semua. Mungkin ada pihak eksternal yang dilibatkan Pak? Pihak eksternal tetap. Jadi gini, tidak mungkin tidak mungkin ada orang yang menguasai semua hal. Ketika dia terbentur pada problem bagaimana cara misalnya mengembangkan wisata alam itu bisa betul-betul bisa menarik perhatian, dia harus mencari konsultannya, dan dia harus tepat mencari konsultan yang ahli betul-betul di bidangnya. Kemudian untuk pemasaran dari rumput laut itu juga harus mencari orang yang betul. Jadi kemudian untuk dari pihak produksi, kemudian pemasaran itu juga dia harus mencari orang yang tepat, dan itu dibutuhkan konsultan karena tidak mungkin satu orang menguasai semua bidang. Yang diperlukan dari dia adalah dari Pemkab adalah menemukan orang yang tepat, menemukan konsultan yang tepat untuk setiap permasalahan. Gitu. Tadi Bapak di sini juga menyebutkan ada beberapa dinas ya Pak ya yang dilibatkan. Ada dinas pertanian, perindustrian, pariwisata, kemudian pekerjaan umum seperti itu. Kemudian kita masuk ke berikutnya ya Pak ya. Gimana cara Bapak ketika ada tim internal dan juga eksternal? Bagaimana Bapak di situ, kan tadi Bapak menyebutkan sebagai fasilitator ya. Bagaimana cara Bapak untuk mengkoordinasikan, mensinergikan mereka supaya tujuan ini bisa tercapai? Nah, caranya gimana Pak? Jadi di awal ketika kita punya tim internal dari masing-masing dinas, kemudian kita punya tim eksternal, jadi yang di awal adalah harus ditekankan bahwa tidak ada satu pihak yang lebih dominan dari pihak yang lain. Artinya pihak yang dari Pemkab butuh konsultan, para konsultan itu butuh juga
dari pihak Pemkab, karena tidak mungkin ketika mereka pergi program berhenti, kan akan mubazir. Jadi ketika setiap pertemuan, setiap ada kegiatan harus ditekankan bahwa semua sejajar, tidak ada satu yang lebih tinggi dari yang lain. Ketika itu sudah tercapai, barulah transfer of knowledge bisa dilakukan dengan baik. Jadi diharapkan apa yang jadi masukan dari para konsultan bisa diterima dengan baik oleh pihak Pemkab, kemudian sampai pada titik ada standar bagaimana implementasinya ke masyarakat. Gitu. Jadi di awal adalah semua sejajar, semua punya tujuan yang sama bahwa akan mensejahterakan masyarakat di Dandang Gendis tersebut. Berarti istilahnya ada pertemuan rutin Iya, ya? pertemuan rutin untuk menyamakan persepsi, menyamakan tujuan. Karena semakin sering bertemu, akan semakin sering untuk sharing, sehingga rasa persaudaraan, rasa senasib sepenanggungan, satu tujuan bisa sama-sama tercapai. Kemudian apakah tadi Bapak menangkap ada kesenjangan di sana di Kabupaten Dandang Gendis, Pak? Mungkin ada konflik atau seperti apa? Iya, ada konflik. Jadi konflik yang terjadi adalah, kalau saya lihat dari narasinya, adalah konflik agama. Jadi ketika ada berita global ini seperti ini, itu seperti itu, langsung diterima dari global, nasional, kemudian ke lokal, diterima tanpa pikir panjang, sehingga antara satu aliran dengan aliran lainnya berkonflik. Padahal mereka tidak mengetahui dengan persis berita apa yang terjadi, apa yang terjadi sesungguhnya di sana. Ketika pendidikan meningkat, ketika masyarakat sudah paham bahwa tidak semua berita itu bisa diterima dengan baik, tidak semua berita itu benar, mereka akan semakin bisa menyaring. Dengan mereka menyaring mana yang benar, mana yang enggak, akhirnya potensi untuk konflik semakin rendah. Berarti mungkin lebih dikonkretkan lagi Pak, solusi untuk mengatasi konflik itu seperti apa? Jadi gini, ketika antara masalah yang terjadi tersebut di situ, kan kita tadi sudah bilang, kita sering bertemu dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh agama, dan di saat itu kita juga memasukkan poin-poin atau gagasan-gagasan tentang kerukunan beragama, tentang pendidikan, tentang kesejahteraan masyarakat. Jadi orang di desa biasanya kan karena kurang mengerti, menganggap bahwa semua berita yang ada di mereka, yang ada di internet adalah benar. Ketika kita bisa memasukkan ini contohnya internet, tidak benar berita itu, yang benar adalah seperti ini. Jadi ketika pengetahuan meningkat, mereka bisa lebih memahami. Kemudian antara tokoh aliran satu dengan lainnya sering ketemu, mereka bisa saling berdiskusi, bisa sharing, sehingga solusinya bukan hanya dengan kekerasan, tetapi dengan berdiskusi bisa, seperti itu. Jadi ketika bertemu itu adalah semua unsur masyarakat harus bertemu dan rutin gitu. Baik Bapak, kita beralih ke pengalaman kerja Bapak ya. Saat ini Bapak sebagai dokter ahli media di RSUD Dr. Kusnadi Bondowoso. Sudah berapa tahun Pak di sana? Saya 2010 ya, 2010 masuk sana, berarti 14 tahun. Spesialis onko ya Pak? Spesialis bedah, subspesialis bedah onkologi. Mungkin Bapak bisa diceritakan apa sih yang menjadi target-target kerja Bapak sehari-hari? Atau mungkin pekerjaan rutinnya seperti apa? Targetnya semua itu sama ya, kalau yang pendeknya ya, ingin pasiennya sembuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, problemnya sekarang kan saya bekerja di bidang onkologi, bidang kanker. Problem yang paling utama adalah mereka yang datang berobat ke tenaga kesehatan rata-rata datang dalam stadium yang lanjut, di mana semakin lanjut usia, semakin lanjut stadiumnya, semakin buruk prognosisnya. Jadi kalau sudah lanjut datang ke kita mau apapun juga umurnya juga mesti akan pendek. Beda kalau dia stadium lebih awal, sehingga kedepannya diharapkan masyarakat akan lebih mengerti bahwa semakin dini kita berobat, semakin besar pula harapan hidup kita. Mungkin untuk pekerjaan rutin Bapak bisa mendetailkan satu persatu yang dikerjakan sehari-hari. Operasi.
poli, Oh ya iya. periksa pasien gitu. Seperti itu. Kalau kegiatan administratifnya gitu mungkin rekam medis gitu ya Pak ya, atau gimana? Rekam medis, kemudian pernah jadi ketua komite medik, ketua tim akreditasi, kepala bagian, kepala beda sentral, semua pernah. Tapi menurut Bapak yang paling berkesan itu mungkin bisa diceritakan pengalaman yang mungkin teringat ya sampai sekarang, dan itu merupakan sebuah pencapaian luar biasa dari karir Bapak, mungkin bisa diceritakan? Setiap hari berkesan. Mungkin bisa dipilih salah satu Pak yang mungkin bisa di-sharing ke saya. Apa? Hampir semua sama ya dalam bidang ini. Jadi ketika kita melihat pasien sembuh, pasien yang hopeless, ketika kita divonis kanker, kan artinya ketika seseorang divonis kanker, dia itu hakim sudah mengetuk palu bahwa dia akan dihukum mati, kan seperti itu. Kemudian ketika kita melihat dia 5 tahun lagi dia kontrol sehat, itu suatu apa ya, suatu kebahagiaan yang sulit untuk dikatakan ya. Itu dari sisi profesi. Dari sisi akademis, profesi juga, profesi itu juga ketika COVID kemarin. Jadi ketika semua orang berusaha menghindari rumah sakit, kita dokter kan nggak bisa. Kita tetap harus berjuang dengan segala risiko. Sempat 2 kali kena COVID, tapi harus tetap jalan. Operasi di bidang kanker kan operasi yang tidak bisa ditunda lama. Kemudian pencapaian akademis dari sekolah, tahun lalu saya selesai S3. Itu juga ternyata masih bisa, banyak pasien tapi masih bisa menyelesaikan itu. Membagi waktu. Ya, mungkin seperti itu ya. Tapi kalau dalam hal mungkin inovasi yang pernah dibuat Pak, ada dalam ilmiah karir? Inovasi dalam bidang kedokteran nggak boleh inovasi terlalu ini ya, karena objeknya nanti kan manusia, tidak boleh terlalu ini. Jadi kalau penelitian dan sebagainya pun harus banyak prosedurnya yang harus dilalui. Kalau inovasi, Riset gitu Pak mungkin. kalau riset kan setiap kita S3 kan kita harus menemukan sesuatu yang baru. Nah itu. Mungkin bisa diceritakan Pak. Penelitian saya waktu itu adalah bagaimana kita bisa ketika orang datang belum dioperasi, kemudian dia berobat ke kita tahu karakternya, kita sudah bisa bilang, ibu, nanti ibu akan baik, nanti ibu akan jelek. Apapun yang kita lakukan, ibu pasti akan jelek. Nah, ketika kita sudah bisa bilang seperti itu di awal, itu akan lebih mudah buat kita untuk KIE keluarga dan pasiennya. Gitu. Jadi yang kemarin saya lakukan adalah mendeteksi dini bagaimana prognosisnya pasien ini. Meskipun dia belum sampai di mana di titik akhirnya, tapi kita sudah tahu bahwa nanti kira-kira akan seperti ini. Gitu. Jadi cara mengetahuinya itu gimana Pak? Dengan pemeriksaan patologi. Jadi tumornya diambil, kemudian diperiksa karakternya. Dari karakternya kita bisa tahu, oh ini agresif, oh ini tidak agresif, oh ini butuh kemo, oh ini tidak butuh kemo, seperti itu. Kemudian mungkin tadi Bapak tadi sempat menyinggung terkait ketua komite ya Pak ya. Nah, itu ada periodenya kan Pak? Waktu itu jadi saya baru datang, kemudian di Bondowoso, kemudian 2 tahun itu saya jadi ketua komite medik karena waktu itu persiapan untuk akreditasi rumah sakit tahun 2014 ya, persiapan juga untuk BPJS, dan waktu itu saya paling senior waktu itu, spesial paling senior di situ, dan satu-satunya konsultan di situ. Jadi saya dipilih, kemudian sampai akhirnya selesai itu tugas saya dan pasien saya makin banyak, sehingga saya nggak bisa memegang itu dengan baik, di handover ke yang lainnya itu pada tahun 2018 mungkin ya, sebelum COVID ya gitu. Kalau sebagai ketua komite itu pekerjaannya apa Pak yang dilakukan kegiatan? Jadi ketua komite medik tugasnya ada 3, menjaga mutu,
kemudian kredensial juga. Artinya kalau ada yang masuk, dia harus menyaring bahwa yang masuk betul-betul kompeten. Kemudian yang ketiga, menjaga bahwa semua pelayanan bisa berjalan dengan baik. Jadi tugasnya adalah memantau itu semua. Masing-masing memang ada ketua subkomitenya. Jadi kita bertemu sebulan sekali, kita berunding, kita ngobrol. Ada masalah nggak ada masalah kita ngobrol. Hanya ketemu aja. Hanya untuk saling mengakrabkan. Kalau ada masalah medis kita audit problemnya di mana, kedepannya gimana supaya ini tidak bisa, masalah tersebut tidak terulang lagi seperti itu. Berarti supaya berjalan baik itu dilakukan dengan proses diskusi. Mungkin ada langkah-langkah lain Pak supaya dalam ketika menjabat sebagai ketua komite itu hal-hal yang dilakukan ini bisa berhasil. Apa yang Bapak lakukan? Maksudnya gimana? Tadi kan Bapak sebagai ketua komite dan itu ada tujuan khususnya kan ada ya Pak ya sebagai ketua komite. Nah supaya berjalan dengan baik tadi kan Bapak sempat menyinggung terkait diskusi seperti naskah. Selain proses diskusi ada hal lain nggak Pak, langkah-langkah lain nggak yang dilakukan supaya ini benar-benar baik lah? Membuat SPO. Jadi ketika sudah ada SPO, standar prosedur operasional, siapapun yang jadi ketua tetap akan berjalan dengan baik. Gitu. Jadi diskusi dengan sering ketemu itu sudah solusi yang paling efektif. Kemudian yang kedua, supaya gimana caranya ketika terjadi pergantian pimpinan, tetapi semua prosedur tetap berjalan adalah membuat standar prosedurnya. Gitu. Kemudian SPO tersebut juga harus bisa dievaluasi, berapa tahun sekali harus dievaluasi, setiap tahun dan sebagainya. Jadi ketika standarnya sudah ada, bisa diperbaiki, semua akan berjalan sesuai dengan relnya masing-masing sehingga tujuan bisa tercapai. Oke. Kemudian Bapak kan ini dinasnya di rumah sakit ya, mungkin bisa diberikan contoh mungkin norma atau prosedur kerja yang mungkin SOP yang tadi Bapak sampaikan atau mungkin boleh yang lain nanti bisa diceritakan yang berlaku di instansi Bapak dan memang harus dijalankan. Apa saja Pak? Cuma instansi? Di instansi Bapak. Kalau di bedah ya semua harus dijalankan. Misalnya kalau mau operasi harus cuci tangan dulu. Ada SPO cuci tangan, ada SPO untuk memulai operasi, misalnya berdoa dulu dan sebagainya. Ada SPO penandaan area operasi. Jadi yang kiri betul-betul yang kiri, yang kanan betul yang kanan, nggak kebalik gitu. Dan itu harus dijalankan. Tidak bisa mulai mengiris pasien kalau area penandaan operasi belum ada. Lembar persetujuan belum ada. Jadi yang satu harus dijalankan lebih dulu supaya yang berikutnya bisa jalan. Kalau yang ini belum jalan, yang satunya nggak boleh jalan. Jadi yang betul-betul harus ketat adalah prosedur operasi. Berarti harus terpenuhi semua baru jalan. Iya. Tapi mungkin ada kendala Pak, salah satu step tidak terpenuhi. Iya, gitu. kadang-kadang kan tidak semua orang sama, tidak semua staf sama. Ada yang malas, ada yang rajin. Masalahnya adalah ketika kita ketemu staf yang tidak rajin, dia menggampang ketika kita sudah siap untuk operasi, kemudian kita ketemu, loh ternyata lembar persetujuan belum ditandatangani. Itu jadi masalah kan? Kita telusuri problemnya di mana, siapa yang kemarin bertanggung jawab. Gitu. Jadi tetap ketika sudah ketemu harus jelas nanti ketika dia melakukan suatu melenceng dari SPO, punishment-nya apa. Kalau nggak ada punishment, paling hanya gitu. Ketika sudah jelas punishment-nya, tapi kalau dia sudah sesuai dengan prosedur, harus jelas juga reward-nya apa. Gitu. Jadi antara reward sama punishment juga harus seimbang. Berarti yang memberikan punishment dan reward itu kepala ruangannya. Nah, Bapak di situ berarti hanya menegur saja atau bagaimana Pak? Menyampaikan ke ini. Jadi ketika ada sesuatu yang melenceng, saya akan menyampaikan ke kepala ruangannya. Kepala ruangannya akan membahas itu di rapat di quality control yang bulanannya. Problem di ruangan ini adalah seperti ini, pada ini ada problem seperti ini, yang bertanggung jawab seperti ini. Nanti mungkin dibuat kronologinya seperti apa. Nanti ada yang dari bagian
komite keperawatan juga akan diinikan. Ada berita acaranya Iya, gitu ya, Pak? kronologisnya. Nah, itu kan tadi Bapak menyebutkan sudah termasuk sebuah situasi pelanggaran ya, kan tidak sesuai SPO tadi. Mungkin ada kasus lain Pak yang sama-sama melanggar dan mungkin menurut Bapak itu lebih berat dan itu dilakukan oleh orang lain yang Bapak kenal, Bapak tahu. Pernah enggak? Jadi kalau sesuatu yang lebih berat, kan masalahnya gini, kalau di bidang bedaya kemungkinannya hanya dua, cacat atau meninggal. Kalau ada kesalahan kan itu. Jadi meskipun kenal, tetapi kalau kita menganggap itu suatu hal yang bisa membahayakan pasien, ya kita tetap harus tegas. Bukan buat apa, tapi buat dia sendiri. Kalau kita biarkan, dia akan melakukan kesalahan yang sama. Jadi kita harus tegas. Ini salah gitu. Untuk punishment-nya kan bukan di saya, tapi di komite yang akan memutuskan itu. Seperti itu. Jadi Bapak sejauh menyampaikan saja gitu ya. Iya, Pak? iya. Oke. Kemudian kan tadi Bapak juga menyampaikan pekerjaan sehari-hari lebih banyak operasi, menerima pasien gitu ya. Mungkin Bapak bisa menceritakan pengalaman ketika Bapak melakukan tugas yang dilakukan secara bersama-sama atau dalam tim. Dalam operasi kan mungkin satu tim juga gitu ya Pak. Mungkin kontribusi Bapak dalam penugasan itu seperti apa? Maksudnya gimana? Gini, mungkin kalau konteksnya operasi pasti dalam tim. Coba Iya. kalau misalkan mungkin di ketua komite mungkin kan ada anggotanya juga ya Pak ya. Nah, bagaimana cara Bapak itu untuk berkontribusi dalam penugasan tersebut? Saya sebagai apa? Sebagai pimpinan atau? Iya, bisa sebagai pimpinan. Intinya dalam penugasan. Nah, itu Pak mungkin bisa diceritakan pengalaman ketika dalam sebuah tim dan mungkin kontribusi Bapak di situ sebagai apa? Jadi kalau kita operasi, dokter bedah itu leader. Jadi ketika kita sebagai leader, itu bisa kita terapkan di semua bidang. Dokter bedah bingung, semua bingung. Yang bius bingung, perawat bingung, dokter bedahnya nggak tahu apa yang dikerjakan. Semua kan bertanya-tanya, operasi nggak berjalan baik. Itu megang kendalinya. Iya, di komite itu juga begitu. Kita harus tahu permasalahannya. Kalau kita nggak mengetahui permasalahannya, kita nggak akan bisa menyelesaikan solusinya. Tapi kalau kita tahu permasalahannya, kita paham, kita tahu masalah ini sebaiknya diselesaikan oleh si A, yang ini sebaiknya si B. Kemudian tidak sekedar bisa tahu bahwa yang menyelesaikan adalah si A atau si B, tapi bagaimana caranya si A dan si B bisa bekerja sama. Jadi sebagai leader yang harus memahami masalahnya, bisa mendelegasikan dengan baik, bisa memilih orang yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut, sekaligus bisa membuat semua orang yang bekerja menjadi satu tim. Kalau kita bekerja sendiri, kita mungkin cepat ya bisa kerja sendiri. Tapi kalau kita ingin kerja atau jalan yang jauh, kita harus kerja sebagai tim. Karena tenaga manusia kan ada batasnya. Baik, tadi pagi Bapak juga mengerjakan self assessment ya Pak ya, memilih 3 bidang gitu ya, yang disukai dan dikuasai. Bapak di sini memilih yang pertama kesehatan ya Pak, mungkin bisa dijabarkan alasannya? Ya alasannya karena saya mulai kuliah FK pertama sampai sekarang ya berkecimpung di bidang itu. Ketika kita tidak menyukai dan tidak menguasai, kita tidak akan bisa selama itu, endurance-nya nggak akan berapa puluh tahun ya, 30 tahun. Ketika kita sudah tidak menyukai, kita nggak akan bisa berhasil selama itu. Kemudian ketika kita sudah menyukai, 10 tahun aja kita bergerak di bidang itu, kita pasti sudah menguasai. Jadi yang kesehatan menyukai dan menguasai ya. Betul. Kemudian yang kedua perencanaan ya Pak. Iya. Mungkin bisa dijelaskan. Iya, saya setuju kan. Dokter bedah itu kalau nggak merencanakan dia akan gagal. Jadi ketika seseorang tidak punya rencana,
maka dia pasti merencanakan untuk gagal, ya kan? Jika seseorang tidak punya rencana supaya dia berhasil, pasti dia punya rencana untuk gagal. Direncanakan aja bisa gagal, apalagi nggak direncanakan. Jadi setiap saya mau operasi, saya pasti sudah berpikir kankernya di situ, irisan saya seperti apa, nanti kalau ada komplikasi seperti apa. Waktu saya kuliah juga gitu, saya punya waktu 3 bulan, bahannya segini banyak, berarti saya harus belajar sehari sekian halaman supaya nanti saya bisa selesai. Kemudian ketika saya nanti ujian sama dosen ini, saya akan cari tahu dosen ini gimana sih, kesukaannya dia apa, yang dia tidak suka apa. Saya harus merencanakan, nanti saya akan belajar ini. Semua ada tahapannya, semua ada perencanaannya, sehingga kita bisa memastikan bahwa besok semua rencana berjalan lancar. Direncanakan aja bisa gagal, apalagi gak direncanakan. Memilih jadi ranking 2 ya nih Pak ya, rencana. Kemudian ini sosial kemasyarakatan Pak. Kenapa? Dokter itu art ya, bukan sains ya. Jadi ketika kita semakin sering bertemu orang, semakin kita bisa tahu, orang karakter kayak gini ini kira-kira nanti tanpa saya kasih obat pun, saya akan bicara dengan dia aja, dia akan sembuh. Jadi kita harus tahu karakter masing-masing orang, masing-masing pasien. Caranya gimana? Kita harus banyak bergaul dengan banyak orang, gitu. Sehingga kita harus senang untuk bertemu orang, untuk tukar pikiran. Untuk mengenali karakternya. Iya. Itu juga termasuk proses penyembuhan juga ya. Penyembuhan. Banyak pasien yang jadi gini, menyembuhkan itu buat dokter tidak wajib. Saya nggak wajib untuk menyembuhkan pasien saya, tapi saya wajib untuk menenangkan hatinya dia. Itu kewajiban. Jadi dia jangan sampai dia datang ke kita tambah susah, tambah hopeless. Iya. Jadi tadi kesehatan, perencanaan dan sosial kemasyarakatan ya Pak. Kemudian ini saya ingin lebih tahu lebih dalam lagi nih Pak, motivasi Bapak masuk ke Pemprov Jatim apa sih? Keluarga ya. Jadi ceritanya itu saya 2010 ya. Iya. Saya PNS saya Pemprov. Awal Pemprov. SK saya di Sutomo. Kemudian Pemprov. Kemudian karena waktu itu istri saya kan dokter mata, jadi dia di Balung waktu di Jember. Akhirnya saya nggak bisa setiap minggu anak saya menunggu mamanya pulang. Mamanya kan di Jember, setiap minggu pulang nggak bisa, anak saya masih kecil. Saya akhirnya ngalah, saya minta mutasi. Waktu itu yang dekat Jember yang kosong dokter bedahnya di Bondowoso. Di rumah sakit ini ya? Jadi mutasi waktu itu tahun 2012 baru keluar SK mutasinya. Kemudian sudah 14 tahun Jember Bondowoso hanya sebentar kok, 45 menit. Tapi ketika usia sudah bertambah, sudah 50 tahun kan, nggak bisa, meskipun nggak terlalu jauh, terus juga pakai driver, tetap kalau malam capek. Akhirnya saya harus pindah di sini yang ada rumah sakit Paru, punya Pemprov. Akhirnya saya ngajukan untuk pindah ke Paru. Kemudian seperti itu, jadi mendekati keluarga. Kemudian yang kedua di Jember kan ada FK, Fakultas Kedokteran UNES. Kemudian saya juga sudah S3. Untuk karir, untuk ilmu saya akan lebih berkembang kalau saya di FK juga. Jadi saya mendekat supaya saya bisa ngajar, supaya saya bisa operasi di tempat yang sama di Jember. Seperti itu. Jadi pertama yang keluarga yang utama, yang kedua adalah karir. Berarti keluarga sudah di Jember semuanya ya Pak? Iya. Ya, meskipun 45 menit tadi jaraknya, tapi ya kalau masih muda bisa. Dulu masih muda saya masih bisa nyetir sendiri ya. Kemudian ketika sudah usia 45 ke atas kan saya operasi, kalau kanker kan sekali operasi 4 jam saya harus berdiri, sehari dua operasi.
operasi, belum polinya. Lama-lama meskipun pakai supir juga pulang jam 10 malam, jam 9 malam capek. Meskipun hanya sebentar. Akhirnya udah geser. Tapi sempat bertanya ke RS Paru Jember ada formasi gitu ya Pak? Iya. Dibuka berapa Pak kuotanya di sana? Kurang tahu. Kuota untuk Dokter spesialis. jadi gini, ketika saya masuk ke Jember, Jawa Timur bagian timur tuh hanya yang beda onkologi hanya di Surabaya, di Malang, sama di Jember. Jadi saya mau masuk ke mana pun bisa. Jember. Jadi ketika saya bilang saya mau masuk paru, mereka langsung menerima karena mereka memang butuh. Memang butuh ya Pak. Jadi tidak ada kuota, tapi memang mereka butuh itu untuk pengembangan. Rumah sakit paru di Jember kan ada mereka bangun baru lagi. Punya Pemprov digedekan dari dulu hanya 2 tingkat sekarang tinggi sekali dan itu butuh tenaga yang banyak. Dan salah satu favorit untuk bisa mengembangkan itu adalah cancer center. Dan cancer center itu bisa ada kalau ada ahli onkologinya. Nah, mereka kedepannya nanti untuk pengembangan mereka butuh. Jadi ketika saya bilang saya mau masuk sini, mereka bisa menerima. Bapak menuliskan ada onkologi center tadi ya. Iya. Tapi di sana belum ada atau? Belum ada. Belum ada ya. Yang pusat kankernya belum ada. Kemudian persiapan yang sudah Bapak lakukan sejauh ini? Persiapan maksudnya? Ini kan sudah ada proses mutasi masuk ya Pak ya. Mungkin ada hal-hal yang dipersiapkan sampai nanti pindah. Maksudnya gimana? Rumah saya sudah di Jember. Udah di Jember. Iya. Ya itu aja ya. Masa mau pindah lagi? Tidak ada yang khusus. Nggak ada ya. Jadi mungkin persiapannya adalah saya sudah ke rumah sakit paru, kemudian melihat di sana apa yang mereka punya untuk penanganan kanker. Ya satu untuk ruang operasinya gimana, yang kedua untuk persiapan untuk kemoterapinya di mana, kemudian yang ketiga persiapan untuk pasien-pasien poli bagaimana. Saya udah bilang kalau emang seandainya saya bisa mutasi, ini perlu dipersiapkan seperti itu. Jadi sudah menghubungi bagian paru untuk kira-kira kedepannya bisa lebih siap sehingga kita begitu saya bisa pindah langsung bisa running polionkologinya. Tapi ada nggak Pak kemungkinan Bapak tidak ditempatkan di sini? Mungkin kalau misalkan formasinya dibuka di tempat lain yang sama-sama membutuhkan mungkin dan Bapak ditempatkan di situ, bagaimana Pak? Tetap keluarga ya. Iya. Jadi kalau ketika ada kemungkinan ditempatkan tempat lain, ya saya harus berunding sama keluarga. Jadi yang punya Pemprov Jatim ini kan ada rumah sakit Sutomo, Saiful Anwar, Sudono, Haji, ya. Kalau saya nggak ada masalah. Iya. Yang Sutomo itu guru saya waktu saya dokter bedah. Yang Brawijaya itu guru saya waktu saya ambil konsultan. Di rumah sakit Sudono pun saya pernah 4 bulan di sana. Mereka juga guru-guru saya. Jadi nggak ada masalah. Tapi tetap harus izin sama istri. Iya atau tidaknya istri yang ini kan. Oh iya. Kalau saya nggak masalah, saya udah kenal semua. Di Sudono saya kenal, di Brawijaya kenal, di Erlangga juga kenal, di Haji juga teman-teman saya juga. Tapi tetap harus diskusi dulu ya Pak ya, Iya. namanya keluarga. Saya ngotot kemana pun, kalau istri saya bilang besok keluar PNS ya, saya keluar. Kita mau nyari apa lagi gitu kan, cuma masalah keluarga sama anak-anak kan. Ini sama-sama PNS ya Pak? Istri saya bukan PNS, Bukan. tapi dia spesialis mata. Boleh tahu nggak Pak sertifikasi yang sudah Bapak miliki saat ini? 5 tahun terakhir ya? Nggak ada. Hanya kemarin waktu, karena 5 tahun terakhir kan COVID. Saya konsentrasi di sekolah S3. 2024 kemarin selesai. Kemudian baru kemarin setelah S3 saya baru bisa mengikuti kursus. Kalau yang dulu nggak saya masukkan. Terus banyak sih, hampir setahun 2-3 kali kursus. Baik dalam negeri maupun luar negeri. Tapi kan nggak saya masukkan karena lebih dari 5 tahun.
Tapi kalau dikatakan, justru kalau dikatakan ya, terutama yang mendukung ya, kemampuan Anda kan gitu kata-katanya ya. Ya sekolah saya, S3 saya, kemudian sekolah konsultan saya seperti itu. Tapi itu udah lebih dari 5 tahun. Yang terbaru yang kemarin yang di Singapura itu. Ya yang Bapak cantumkan. Workshop ini ya Pak. Iya. Baik Bapak, saya rasa sudah cukup. Nggak kurang. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih ya Mbak Yohana. Iya.